يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan 1000 amalan sehari semalam insyaallah taala. 11 At-tayamum atau memulai dari sebelah kanan. At-tayamum adalah wudu. Pakai apa? At-tayamum. Tayamum? Tayamum. Pakai nun atau mim? Tayamun. 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 Ya. At-tayamun dalam wudu artinya mendahulukan membasuh anggota tangan dan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru anggota tubuh yang sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Adalah Rasulullah SAW menyukai untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai sandalnya, menyisir, bersuci dan dalam semua urusannya. Oke, kita perhatikan di situ tayamun mendahulukan yang kanan itu sunnah atau wajib? Sunnah. Ada 4 hal di situ yang disunahkan untuk mendahulukan kanan. Yang keempatnya umum. Yang pertama, memakai sandal dan melepasnya dengan kiri. Kemudian yang kedua, menyisir. Dimulai dari kanan maksudnya gini. Dan dengan tangan kanan. Jadi dimulai dari kanan dulu gitu kan. Kemudian apa yang ketiga? Bersuci. Tuhur, bersucinya wudu, mandi junub dimulai dengan kanan. Ini mandi junub itu Pak bisa dengan kanan. Kan sunnahnya sebelum mandi junub wudu, sebagaimana wudu kita dalam sholat untuk sholat. Kemudian dimulai dari bagian kanan, apa gitu, tangan atau apa, pokoknya kanan. Ya. Siram airnya ke tubuh, kenain bagian kanannya. Ya, kemudian yang lain fi sya'nihi kullihi, yaitu semua urusannya. Tapi ini umum, tapi ada pengecualian. Jadi semua urusannya ini selama urusan itu mubah dan positif. Ya, mubah dan positif. Adapun kalau misalnya urusan kayak membuang kotoran, ya itu maka disunnahkan dengan kiri. Seperti cebok. Bukan sunnah malah, bisa menjadi wajib. Cebok baik kencing ataupun buang air besar menjadi wajib. Ya gitu ya. Silakan lagi terus. Biarin. Malah gitu. Kelihatan. Oh iya. 12. Menambah bilangan basuhan dari 1 kali menjadi 3 kali. Tambahan tersebut berlaku dalam membasuh muka, kedua tangan dan kedua kaki. Oh, kelas? Udah. Enggak ada dalilnya? Enggak ada. Baik, untuk yang 3 ya kan 3 kan itu maksimal sunnah untuk wudu. Untuk wudu itu maksimal sunnah. Ataupun mandi nggak harus dengan 3, lebih nggak apa-apa. Lama sejam mandi junub nggak apa-apa. Atau pas mandi junub lagi, pas lagi mandi juga mandi lagi di situ. Nah kalau misalnya wudu cukup 3. Lebih dari 3 boleh nggak? Haram. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang melebihi 3 itu faqad ta'adda wa zalama. Dia berbuat berlebihan dan dia berbuat zalim, maka haram, nggak boleh. Ya, jadi 3 maksimalnya sunnah untuk wudu ini, untuk dan itu khusus 3 itu diperbolehkan untuk pencucian wajah, tangan dan kaki. Adapun kalau kepala dan telinga enggak, cukup sekali saja. Walaupun dalam Syafi'iyah membolehkan sampai 3 dalam Syafi'iyah. Namun yang sahih adalah cukup sekali aja, udah cukup. Ya, karena dia mengusap saja, udah. Dan juga masahul khufain. Mengusap khuf. Ya, itu cukup 1, enggak 3. Cukup 1 aja. Ya, baik. Wallahu a'lam. Teruskan. 13. Mengucapkan 2 kalimat syahadat
setelah selesai dari berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Manfaat ucapan ini disebutkan pada sebuah riwayat, niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Taib itu masuk ke dalamnya, itu baru sunnah itu ya, dibukakan pintu-pintu surga. Itu masuk ke dalamnya wudu sunnah dan wudu wajib. Ya, wudu sunnah juga insya Allah masuk setelah itu. Setelah wudu kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ditambahi dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu lebih afdal lagi ya. Gitu ya. Silakan. 14. Berwudu di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan kewajiban Allah, yaitu salat, naon kok salat, maka langkah kaki yang satu menghapuskan dosa dan langkah kaki yang lain mengangkat derajat. Iya, itu kalau misalnya dia wudunya di rumah. Ya, wudunya di rumah. Jadi syaratnya untuk mendapatkan itu wudunya di rumah, bukan di masjidnya. Tapi wudu di rumah sunnah, nggak harus di rumah. Ya sunnah aja. Rumah ini masuk ke dalamnya dikiaskan dengannya kantor kita misalnya, sebelum ke masjid kantor gitu kan. Jadi yang penting tidak di masjidnya gitu loh. Tapi di tempat kita berada sebelumnya. Itu disunnahkan. Dan insya Allah akan dihapus derajat, ya, dihapus dosa-dosa ya, dan diangkat derajatnya sesuai dengan derajat jalannya dia. Banyak nggak apa-apa, tapi jangan mengucapkan bismillah dalam di luarnya, berarti di luar pintu gitu. Apanya di luar pintu? Mau baca bismillahnya itu di dalam hati atau sebelum Ya boleh di luar pintu, boleh pas sebelum wudunya, kalau di luar pintu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau di dalamnya misalnya apa, kencing dulu misalnya, terus wudu, sebelum wudu baca bismillahnya di qalbu, di hati. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh baca bismillah aja di kamar mandi, cuman enggak. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memiliki cincin atau semacamnya yang bertuliskan lafal jalalah, kemudian dikeluarkan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh memasukkan benda-benda yang ada lafal jalalahnya atau lafal yang muqaddas gitu kan ke dalam kamar mandi, karena itu tempatnya najis kecuali darurat. Kalau Ngadain kajian dengerin kajian kan nggak masalah, karena para salaf sendiri, mereka di antara ahli hadis, ketika mereka lagi buang air bahkan minta dibacain faedah. Tapi HP-nya ditaruh di dekat kamar mandi, dicangkutin. Tapi di dalam, tapi yang ada tempatnya itu buat. Baiknya jangan di luar. Di luar aja taruhnya. Baiknya. Cuma Anda nggak tahu kalau ada pelarangan itu, nggak tahu. Tapi baiknya di luar aja. kalau mushaf Hah? misalnya nih Mushaf bin Umair? Hah? masuk dalam kantong nih Al-Quran nih, Al-Quran sakti nih, kita kebelet kelupaan, Nggak apa-apa kalau kelupaan mah. Karena kebelet tubihul mahzurat. Karena emang kalau udah kebelet itu udah nggak mikir apa-apa. Jangan ke kebelet, pas lagi nggak kebelet pun kayak nggak punya pikiran nanti. Enggak, aslinya kalau udah kebelet tuh nggak mikir ada mushaf, ada ini, nggak mikir udah. nggak waktu di dalam itu baru sadar. Nggak mungkin keluar dalam keadaan gitu, udah biarin aja, udah Allah Ta'ala ampun lah, nggak masalah gitu. Enggak, kalau udah terlanjur udah lah, terusin aja gitu loh. Iya, kalau misalnya misal Quran mushaf tersebut ditakutkan
dicolong ya, hilang gitu kan. Boleh juga. Ya boleh, malah harus dibawa daripada hilang gitu kan. Yang repot kan tas. Ya repot tas. Ada Quran, ada apa segala macam. Ditinggal di luar kan jadi Mantap, pikiran. pikiran terus lapor DKM gitu. DKM bingung kan. Gitu. Ini nggak masalah. Terusin. 15. Adal. Maksudnya ialah menggosokkan telapak tangan pada anggota wudhu bersama air atau setelahnya. Ya. Dalk itu artinya mijit ya. Ibarat kalau misalnya kita nyuci ya, kita nyuci kan biasanya mijit-mijit cucian. Ya itu bagian nyuci yang masih nyuci tradisional. Kalau misalnya kita ini, ya ini dalk namanya, ini dalk. Ini namanya dalk. Dia tidak sekadar ngalirin gini seret itu enggak, tapi sampai gini-gini. Itu dalk, gosok-gosok gitu loh. Nah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya tetapi begini, dalam mencuci seperti muka, ini kaki, itu kan harus menyeluruh sampai air itu ke permukaan semua bagian yang harus dicuci. Nah, kalau misalnya dia udah kayak gini, seret masuk semua, itu ya ijza, itu boleh. Wajibannya sudah tertunaikan. Walaupun gini sunnah. Tapi ada kalanya mungkin diwajibkan dalk. Kayak misalnya di takhlil ini, menyela-nyela, ya seperti ini nih dalk, harus diginiin, jangan pakai cincin, ya kan? Kan kalau misalnya cincin yang terutama cincin yang memang dia itu gede, ya panjang akik terus gede gitu kan, terus panjang dan pasti nggak ada terowongan yang bisa nyalurin air, maka dia harus minimal menggini-gini, geret-geretin gini, supaya air itu berulang-ulang masuk ke dalam mulai. Luka sama tensoplas itu Nggak apa-apa kalau luka. Kalau luka nggak apa-apa. Selamat benar. Kita habis wudhu, habis itu kita ada coretan pulpen dikit. Nggak masalah, coret pulpen nggak masalah Pak. Pulpen, terus tinta itu nggak masalah. Tato itu nggak masalah. Ya mungkin dari segi laknatnya beda. Makanya tadi dia bilang seseorang bisa aja beribadah dia tetap dosa karena melihara tato. Kecuali bagi yang bertaubat. Kalau wilayah kulit yang tidak terkena air itu ada toleransinya berapa besar, misalnya kalau misalnya ada kena ketempelan isolasi ya, kecil gitu gimana? Oh itu nggak bisa, nggak boleh. Walaupun sedikit gitu. Walaupun sedikit, nggak boleh. Karena apa? Isolasi sendiri itu tidak menghantarkan air dia. Apa? Kalau nggak tahu ya Kalau nggak tahu ya berarti kan harus diulang. setelah sholat. Iya. Iya karena dia nggak memenuhi syarat sah sholat, ya kan? Wudunya kan nggak benar, ya kan? Wudunya nggak benar. Kalau pulpen nggak apa ya? Pulpen nggak masalah, tinta spidol nggak masalah. Antum? Itu masalah imam itu. Imam terus Antum kenapa tadi kok kayak mau teriak-teriak gitu? Pacet. habis cat rumah ada cat. Cat itu tergantung catnya. Catnya itu dapat air. Kalau catnya kemas antum gini kemudian tetap aja kulit itu terlihat normal, nggak masalah insyaallah. Tapi kan biasanya cat nggak gitu ya, tebel gitu kan? Nggak bisa. Susah ngebersihinnya kalau yang di sela-sela ini. Hah? Sela-sela kuku. Sasa kuku? Enggak ya, semampunya antum kok itu mah. Enggak ini kok. Kalau udah usaha terus nggak bisa ya udah. Maksudnya harus menunggu zaman gitu kan? Baru nggak apa-apa. Iya. Kalau imam tadi gimana? Oh ya tadi imam yang isolasi. Ya dia lihat kalau misalnya masih ada kesempatan untuk mentabyin, harus ditabyin itu. Wah tadi saya melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus astagfirullah. Loh, ada selasi kan? Waduh. Ini sejak sejak sebelum wudu berhadas, kemudian ada selasi sini tadi habis bikin kado. Nah, terus ya harus dibayangkan ke makmum, afwan. Salat anak batal, salat anak enggak sah tadi. Wow, geger. Geger. Harus diulang. Makmumnya enggak kan? Hah? Kalau misalnya tidak tahu, makmumnya enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau imam itu dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, kalau imamnya itu memang dia berhadas atau semacamnya tadi, enggak sah salatnya. Kalau udah bubaran, maka enggak masalah dengan semua itu. Makmumnya dalam mazhab Syafi'i tidak
terkena bukan hukuman pengulangan. Mereka sholat tetap mujzi. Imamnya nih yang masalah. Tetapi ini kan masalahnya masih mampu untuk mengklarifikasi. Nah, dan ini juga bisa bersubhat. Orang walaupun misalnya saya udah mujzi, tetap aja gak enak karena tadi berimam dengan orang yang gak sah sholatnya. Maka diperbolehkan, bahkan dia lebih dianjurkan lagi untuk makmum ikut lagi. Gitu. Tapi kalau dalam Syafi'iyah sendiri tidak masalah. Yang masalah itu di imamnya sekarang. Gitu loh. Karena apa? Karena posisi makmum ini ketika bersolat pada imam dalam tidak tahu kondisi imam seperti apa. Beda kalau misalnya makmum ini tahu imamnya ini berhadas. Maka makmum mau sholat di belakangnya tetap gak sah makmum itu. Karena tahu. Paham gak beda di sini? Ya. Dia di belakang imam. Imamnya ada plaster, imam nggak nyadar, tapi dia ngelihat gitu. Udah 2 rakaat. Yang nggak bisa juga dia hukumi berhadas belum tentu. Enggak, plaster tadi. Jadi isolasi. Iya, makmumnya nggak bisa hukumin. Kenapa? Karena bisa jadi plaster itu dipasang setelah dia berwudu, kan nggak tahu. Kan menunggu bayan dari imam. Husnuzon beda kalau misalnya makmumnya ngelihat imam sebelum jadi imam kentut dulu, kentut ya. Wah, kentut dia. Terus tetap aja dia mau jadi imam. Nah, makmumnya ini nggak boleh ikutan. Mau nasihatin, Pak. Loh, tadi kan kentut, Pak. Ya wudu saya Pak ya. Walah, sampean ini nasihatin aku apa? Ngeyel dia. Makmumnya ya wes, ben, kentut ben kan. Ya udah. Imamnya jadi imam, makmumnya jadi makmum. Sah enggak sholatnya? Nah, ini enggak sah karena apa? Udah jelas ketahuan berhadas. Imamnya ngotot enggak boleh. Makmumnya sholat walaupun sholat sampai khusyuknya di dalam khusyuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua enggak sah, enggak ada yang sah itu, malah dosa itu semua itu orang. Gitu loh. Dosa. Tapi bagian enggak tahu nggak apa-apa, sah sholatnya. Seperti misalnya masbuk datang, nggak tahu kalau misalnya imam itu kentut baru sebelum sholat, maka ini tetap sah sholatnya. Tapi yang mungkin lebih baik insya Allah kalau tahu imamnya bertaubat habis itu pengumuman, saya tadi seperti yang kalian tahu, saya tadi kentut duluan, maka kita ulang lagi sholatnya. Ulangi sholatnya wudu dulu, maksudnya imamnya wudu dulu, gitu. Ya, jadi lihat dari Mas ketempelan isolasinya itu tadi setelah wudu atau sebelum wudu ya? Ragu gimana? Itu kembali ke yakin. Itu kan raguan syak. Membina kepada al-yakin. Al-yakin la yazul bisyak. Al-yakin di sini maksudnya al-asl. Asalnya antum tidak bersolasi. Ya silakan Pak. Asalnya antum tidak bersolasi kan? Maka ya udah kembali ke asal antum suci gitu loh. Udah, tinggalkan keraguan itu. Kalau memang itu ragu 50-50 ya Pak ya. Kalau ada dzon rajih, maka dzon rajih ini yang dipakai, yaitu tapi lebih berat saya ini pakai isolasi sebelum berhadas, sebelum wudu. Nah, ini yang lebih berat lagi pikirannya, maka dihukumi enggak sah. Gitu. Ya. Jam berapa ini? Jam berapa? Iya, karena banyak soal jawabnya. Kalau kita akhiran diem semua, bingung. Iya, jam 7 udah ya. Oke, ya udah kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Insyaallah, nggak apa-apa ya. Ini sampai berapa poinnya? 15, nggak apa-apa ya. Nggak, yang penting ilmu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok juga untuk yang ini juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.